Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara sebesar 271 triliun, akankah bertambah? Kejaksaan Agung membongkar kasus dugaan tindak pidana korupsi di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP-PT Timah Terbuka, Bangka Belitung, sejak tahun 2015 sampai tahun 2022. Perkiraan kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini mencapai nominal fantastis, yakni 271,06 triliun rupiah. Total sudah ada 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. 2 di antaranya adalah suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan Krazy Rik Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim. Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, Yenti Ganarsi, menyebut jumlah tersangka yang sudah ditetapkan kemungkinan besar akan bertambah apabila Kejagung menggeser paradigma dari semula kasus korupsi menjadi TPPU. TPPU tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan karena penegak hukum dengan TPPU merampas sendiri, mencari sendiri. Bisa jadi TTPU-nya lebih dari 16 itu sendiri, ujar Yenti dalam program obrolan newsroom kompas.com, Selasa tanggal 3 Maret tahun 2024. Berikut daftar 16 orang yang sudah ditetapkan tersangka oleh Kejagung. 1. SG alias Awe selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. 2. MBG selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. 3. HT alias ASN selaku Direktur Utama CVVIP, perusahaan milik tersangka TN alias AN. 4. MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Terbuka tahun-tahun 2016 sampai tahun 2021. 5. EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Terbuka tahun-tahun 2017 sampai tahun 2018. 6. Bai selaku mantan komisaris CVVIP. 7. RI selaku Direktur Utama PT SBS. 8. TN selaku Beneficial Ownership CVVIP dan PT MCN. 9. AA selaku Manajer Operasional Tambang CVVIP. 10. TT, tersangka kasus perintangan penyidikan perkara. 11. LL, General Manager PT TIN. 12. SP selaku Direktur Utama PT RBT. 13. RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. 14. ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun-tahun 2019 sampai tahun 2020 PT Timah Terbuka. 15. Helena Lim alias HLN selaku Manajer PT KSE. 16. Harvey Moeis atau HM, pengusaha. Dilansir dari liputan6.com, heboh korupsi timah 271 triliun rupiah. Menko Luhut akhirnya turun tangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membidik digitalisasi sistem pengelolaan timah selesai pada Juni tahun 2024 untuk mencegah praktik korupsi. Kami harap dalam 2 bulan ke depan, sistem pengelolaan timah ini harus selesai, ujar Luhut sebagaimana dipantau melalui akun Instagram resminya luhut.panjaitan di Jakarta, Kamis. Menurut dia, setelah digitalisasi pengelolaan timah selesai, akan terdapat transparansi untuk melacak asal dari timah tersebut, apakah pengelola sudah membayar pajak atau belum. Bahkan bisa melacak apakah pengelola sudah membayar royalti atau belum. Dan itu berdampak pada penerimaan negara,
karena seperti batu bara. Itu konsentrasi itu hampir 40% penerimaan negara meningkat, ujar Luhut. Tidak hanya timah, Luhut juga berharap dapat segera mendigitalisasi pengelolaan nikel, sawit, dan hasil sumber daya alam lainnya. Kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Jujur, kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi, kata dia. Oleh karena itu, Luhut Binsar Panjaitan mendorong percepatan digitalisasi timah. Sebetulnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM telah meluncurkan platform Simbara untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batu bara. Diintegrasikan dalam Simbara. Luhut mengungkapkan bahwa rencananya nikel dan timah juga akan diintegrasikan dalam Simbara pada 2024. Saya sangat menyayangkan kasus korupsi timah yang terjadi kali ini. Mengingat kami sedang menyempurnakan Simbara sehingga mampu mengintegrasikan seluruh data pertambangan di Indonesia, kata Luhut. Pernyataan tersebut terkait dengan perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun 2015 hingga 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka, yakni SW alias AU dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka HT alias ASN selaku Direktur Utama CVVIP, perusahaan milik tersangka TN alias AN, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Terbuka tahun 2016 sampai tahun 2021. Alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Terbuka tahun 2017 sampai tahun 2018. Selanjutnya, BY selaku mantan Komisaris CVVIP, RI selaku Direktur Utama PT SBS, TN selaku Beneficial Ownership CVVIP, dan PT MCN, AA selaku Manajer Operasional Tambang CVVIP. RL selaku General Manager PT TIN, SP selaku Direktur Utama PT RBT, RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah Terbuka. Kemudian, dua tersangka yang menarik perhatian publik, yakni Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim selaku manajer PT KSE dan Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT. Dalam perkara ini, penyidik juga menetapkan satu tersangka terkait perintangan penyidikan berinisial TT. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.